semangat ya hari ini, antusias untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Semangat, Bu. Iya, harus semangat ya anak-anak Ibu. Ya, Bu. Dan Ibu pun tengok, kalian wajah-wajahnya baru semua ini Ibu tengok. Ya, bajunya masih rapi ya. Memang harus rapi ya. Kita sebagai anak SMA itu harus rapi dan sopan. Nah, untuk lingkungan sekitar kita juga kita harus melihat kiri kanan rapi atau belum. Sudah, Bu. Coba itu mejanya dirapihin. Kalau ada sampah-sampah boleh diambil, dibuang ya. Oke. Nah, untuk sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mau yang cowok yang di belakang sana mimpin doa kita, nak. Baik, Bu. Nah, sebelum mulai pelajaran, baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan budaya kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih ya udah memimpin doa kita. Nah, di sini Ibu mau cek hadiran terlebih dahulu. Oh ya, sebelumnya udah ada daftar hadir belum dari tata usaha? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau begitu kira-kira ada gak teman kalian yang gak hadir? Ada, Bu, satu orang. Oh, nanti sekretaris dicatat ya kawan-kawan apanya yang nggak datang, nanti kasih ke ibu pas pertemuan kita udah selesai ya. Baik, Bu. Oke. Nah, untuk mata pelajaran kali ini di sini ibu membawa mata pelajaran geografi. Nah, geografi itu kalian udah pernah belajar geografi belum sebelumnya? Belum, Bu. Tadi kan ngajar IPS atau SMP. Iya, di SMP kalian udah belajar geografi. Kira-kira itu di kelas berapa kemarin? Di kelas 7 lah, 9. Iya, dia sampai ke kelas 9 tetap belajar geografi kan, Nak? Iya, Bu. Kalau pas kemarin itu dinamakan masih IPS, kan? Belum geografi. Nah, di sini di SMA kita sudah langsung ke fokusnya ke geografi dan ada juga nanti mata lain seperti sejarah, sosiologi. Nah, kalau ibu membawakan geografi di sini. Sebelum itu ibu mau perkenalkan diri dulu. Nama ibu Sylvia. Bisa anak-anak ibu panggil Ibu Sylvie. Oke. Geografi itu sendiri anak-anak itu kajiannya sangat luas. Kenapa ibu bilang sangat luas? Karena geografi itu mengkaji fenomena-fenomena yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, bisa kita lihat di kota-kota besar, pemukimannya itu padat penduduknya di kota-kota besar. Kira-kira mengapa itu bisa terjadi? Nah, itu yang akan kita bahas di sini dalam konsep dasar geografi. Nah, maka dari itu Ibu meminta kalian fokus nanti mendengarkan pembahasannya karena ini sangat bermanfaat. Nah, dari sini kita nanti bisa mengerti untuk mata pelajaran pertemuan berikutnya, untuk materi berikutnya. Nah, dengan memahami geografi kita bisa memahami fenomena di sekitar kita. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang hendak anak-anak ibu capai nantinya, ibu berharap ada 3 di sini. Yang pertama itu kalian mampu menjelaskan pengertian daripada geografi itu sendiri dan konsep-konsep dasarnya dengan tepat. Yang kedua, kalian mampu nanti menganalisis prinsip geografi dengan menyebutkan minimal 3 contoh. Nah, yang ketiga itu kalian mampu memberikan atau menganalisis hasil pendekatan geografi dengan menyajikan dalam bentuk presentasi minimal 3 contoh secara tepat. Nah, di sini ibu mau mengasah kalian lah dulu. Di kelas kita ini, ada nggak yang udah pernah jalan-jalan ke Bogor? Belum ya? Yang ini aja dulu yang dekat-dekat kita. Misalnya ke Brastagi. Siapa yang udah pernah ke Brastagi? Saya, Bu. Saya, Bu. Oh, udah pada banyak yang udah pernah. Kira-kira Brastagi itu dataran rendah atau dataran tinggi? Dataran tinggi, Bu. Iya, betul sekali. Dia dataran tinggi. Nah, kira-kira dataran tinggi. Kalau kita lihat itu, penduduknya itu kan mayoritas pertanian. Nah, mengapa penduduk di dataran tinggi itu cenderung bertani? Tapi yang pertaniannya itu hortikultura, bukan padi.
Kira-kira ada yang tahu nggak penyebabnya? Kalau ada yang tahu bisa tunjuk tangan, Ibu kasih kesempatan. Kenapa dataran tinggi itu penduduknya bertani yang hortikultura gitu, bukan padi-padian? Saya Bu. Oke, baik, yang di belakang. Sebelumnya saya Indika Bu. Ya. Nah, kalau menurut saya sendiri Bu, kenapa di Kres lagi itu dia lebih hortikultura daripada tadi? Mungkin kita melihat suhunya Bu. Di sana suhunya itu lebih dingin kan Bu dibanding dataran rendah. Lalu saat itu di sana tekstur tanahnya mungkin juga mempengaruhi mana itu tanahnya mungkin hasil bekas dari lingkungan di sana. Mungkin itu sih Bu. Iya, bagus jawabannya. Ibu suka jawabannya. Nah, kalau ada lagi yang ingin berpendapat selain Yustika tadi, boleh angkat tangannya, Nak. Oke. Kalau tidak ada, Ibu lanjut ke ini, pertanyaan kedua. Kita tengok bahwa pemukiman penduduk itu cenderung menumpuk di dataran rendah. Dataran rendah, bukan pegunungan. Kira-kira kenapa ya di dataran rendah menumpuk itu? Kira-kira kenapa? Ibu kasih kesempatan lagi untuk menjawab. Saya Bu. Iya, Yustika. Kalau menurut saya Bu, kenapa permukiman penduduk itu cenderung di dataran rendah, bukan di pegunungan? Karena kita tahu Bu, di pegunungan itu sering lebih terjadi bencana, misalnya kayak tanah longsor, baru saat itu kayak erupsi gunung api. Nah, sangat tidak tepat untuk membangun suatu pemukiman atau perumahan di daerah sekitaran di daerah pegunungan atau di dataran tinggi Bu, karena lebih dibaguskan membangun pemukiman itu di dataran rendah Bu. Mungkin itu saja Bu dari saya Bu. Iya, bagus sekali jawabannya. Beri tepuk tangan dulu untuk Yustika. Iya, bagus jawabannya. Saya suka jawabannya. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan kenapa dataran tinggi itu cenderung bertani yang hortikultura, bukan padi-padian. Nah, itu dipengaruhi oleh yang namanya morfologi. Morfologi itu bentuk lahannya ya, Nak. Bentuk lahannya itu memungkinkan dia untuk, karena dia dataran tinggi, tanahnya subur, apalagi dia itu tanah vulkanik, memungkinkan dia untuk berkebun seperti itu, berkebun ada wortel, sayur-sayuran lah, di situ dia subur. Nah, kalau misalnya padi, lihat, kayaknya belum memungkinkan untuk, karena kalau padi-padian itu kan biasanya di daerah yang dataran rendah panas gitu. Kalau di dataran tinggi kurang cocok sih menurut Ibu. Nah, yang kedua itu yang pemukiman itu menumpuk di daerah dataran rendah, sama seperti yang dibilang Yustika tadi, belum memungkinkan kalau misalnya di dataran tinggi itu tidak difokuskan untuk membangun. Kalau misalnya dikaitkan dengan konsep dasar geografi, itu bisa kita lihat dari keterjangkauan atau aksesibilitas menuju ke sana. Kalau dataran rendah kan gampang aksesibilitasnya, mudah dibangun untuk fasilitas apapun mudah gitu. Nah, dari sini Ibu akan lebih dalam membahas ini nantinya. Makanya Ibu mau kalian fokus memperhatikan ya anak-anak Ibu. Nah, untuk geografi itu sendiri, definisinya itu adalah ilmu yang mempelajari fenomena geosfer yang terjadi di permukaan bumi serta hubungannya dengan manusia dan lingkungannya. Nah, menurut seminar Lokakarya sendiri itu yang telah dilakukan di Semarang pada tahun 1988, bahwasanya geografi itu adalah ilmu yang mempelajari fenomena persamaan atau perbedaan fenomena geosfer, di mana itu dilihat dari sudut pandang lingkungan, kewilayahan, dan keruangan. Ini juga menekankan aspek fisik maupun sosialnya. Nah, sesuai materi kita, konsep dasar geografi. Konsep dasar geografi itu terdiri dari 10. Iya, 10 objek kajian. Yang pertama di sini itu ada lokasi. Lokasi itu adalah konsep yang menunjukkan tata letak, suatu letak wilayah yang ada di permukaan bumi. Nah, kalau lokasi itu sendiri terbagi menjadi dua bagian. Nah, ada itu yang lokasi absolut dan lokasi relatif. Kira-kira kalau lokasi absolut itu yang bagaimana itu anak-anak?
Siapa yang bisa? Bu. Baik. Silakan nak. Lokasi optimum itu Bu berdasarkan letak koordinat Bu. Iya, letak koordinat atau juga dia berdasarkan pengukuran yang geometris. Dimana itu pengukuran yang akurat gitu. Dimana dia dilihat dari letak koordinatnya, baik itu garis lintang maupun bujur. Contohnya itu Indonesia sendiri. Indonesia sendiri itu berada di garis lintang dan bujur berapa? Nak? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Yang tahu langsung angkat tangannya, nak. Ibu kasih nilai A+ nanti. Aduh, karena ini ya masih awal-awal ya, atau udah pada lupa ya mungkin ya. Ya, ibu mau ngasih tahu bahwasanya itu letak absolut Indonesia dilihat dari garis lintang dan garis bujurnya itu terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, untuk lokasi relatif sendiri itu lokasi relatif di sini yaitu berdasarkan kondisi sekitar, di mana misalnya dia dekat dengan apa, dekat dengan ini. Misalnya Indonesia berada di antara dua samudra Pasifik dan apa? Salah, Samudra Hindia. Iya, dekat pasar. Dia berada di antara, misalnya dia di tengah lah. Dia berada di antara pasar satu dan misalnya masjid. Dia berada di antara masjid ini dan di pasar ini. Contohnya kalau dari kelas ini misalnya yang Yustika tadi lokasinya dia berada di antara dua tempat lain. Yang pertama itu yang si cowok dan kakak ini yang cewek. Dia berada di antara kedua orang ini, itu yang dinamakan lokasi relatif. Udah paham, nak? Paham, Bu. Nah, yang kedua itu jarak. Jarak di sini menunjukkan seberapa jauh suatu tempat dengan tempat lainnya, lokasi lainnya. Jarak juga terbagi menjadi dua, nak. Jarak itu kalau misalnya di absolut, dia pengukurannya berdasarkan satuan panjang, di mana diukur dia di sini dalam kilometer. Kalau misalnya dia jarak relatif, dia diukur dari waktu tempuhnya. Waktu tempuh di sini berarti berdasarkan waktu atau jam gitu. Oh, nah di sini Ibu mau nanya, kira-kira dari yang kita ada di sini, siapa yang jauh rumahnya? Siapa yang paling jauh rumahnya? Iya, yang ini, kakak ini. Di mana rumahnya, nak? Di Tunjungan, Bu. Untungan, ya jauh juga ya. Berapa kilometer itu, nak? Jauh, perjalanannya sejam, Bu. Iya, dia sejam ya? Iya, Bu. Sejam, berarti itu masih jarak relatif. Jarak relatif karena dia waktu tempuh yang diukur ya. Kalau absolut mungkin kalau tahu nanti bisa diukur itu berapa kilometer. Bisa dari Google Maps itu nanti itu yang menjadi jarak absolut. Tuh. 27 kilo kan, Bu? Oh, 27 kilo itulah yang dinamakan jarak absolut ya. Nah, di sini yang selanjutnya itu ada keterjangkauan. Keterjangkauan itu yaitu kemudahan atau sulitnya menjangkau suatu lokasi. Misalnya di sini Ibu kasih contoh, ada pegunungan sulit dijangkau karena jalannya rusak, sedangkan kota mudah diakses karena banyak transportasi. Nah, di contoh ini juga ada tuh ini. Keterjangkauan berdasarkan jarak, di mana keterjangkauan berdasarkan jarak itu jika dia jaraknya semakin dekat maka makin mudah dijangkau seperti yang ada pada gambar ini. Misalnya dia di desa A lebih dekat ke desa D, maka dia lebih mudah untuk dijangkau. Nah, untuk konsep yang selanjutnya itu ada pola di sini itu susunan atau bentuk persebaran suatu fenomena yang ada di permukaan bumi. Pola ini biasa kalau di geografi sendiri ya, itu dilihat dari banyak, ada pola pemukiman, ada pola mata pencarian. Nah, di sini kasih contoh, ada contoh pola pemukiman yang linear. Linear itu apa, anak-anak? Pola pemukiman linear, yang kayak mana itu?
Iya, memanjang. Ya, di sini dia pemukimannya mengikuti sungai, memanjang dia. Tapi ada juga pola mengusap. Biasanya itu di kota sih mengusap. Yang selanjutnya itu pola pemukiman. Di sini ada pola pemukiman. Kalau misalnya orang yang berada di daerah laut itu mungkin mereka mata pola pencariannya apa namanya itu nelayan menangkap ikan. Sementara untuk di dataran tinggi mungkin pola mata pencariannya sebagai petani. Nah, di sini ada lagi morfologi. Konsep ini yaitu konsep yang menggambarkan bentuk permukaan bumi seperti gunung, dataran, dan lembah. Seperti yang ada pada contoh ini, bisa kita lihat. Nah, kalau misalnya di dataran tinggi dinamakan pegunungan ya. Ini seperti contohnya. Ini perbukitan. Nah, di sini ada lembah. Itu yang dinamakan morfologi, bentuk-bentuk lahan. Baru yang selanjutnya itu ada aglomerasi. Apa sih aglomerasi itu? Aglomerasi itu adalah pengelompokan suatu aktivitas berdasarkan fenomena di suatu tempat. Di sini ada yang tahu Kim nggak? Kim? Tahu Bu. Apa itu Kim kira-kira? Kawasan Medan. Iya, kawasan industri. Nah, itu kawasan industri berarti dia mengelompok dong, dia satu kawasan. Nah, itu dinamakan pola ya. Itu berarti pola kawasan industri. Nah, di sini ada juga contoh gambar ini. Ada pola ini biasanya di kota-kota besar sih, yaitu di misalnya bisa kita lihat juga di Medan ataupun di Jakarta. Ada tuh pola pemukiman yang ada kawasan elit. PIK 2 Bu. Apa? PIK 2 Bu. Iya, PIK tuh. Ya, itu kawasan elit contohnya. Nah, seperti ada pada gambar ini ada tuh bangunan yang memang dia mewah sekali. Padahal di sampingnya itu ada pemukiman kumuh. Itu di kota-kota besar itu sering terjadi pengelompokan. Ini dinamakan aglomerasi. Ya. Nah, selanjutnya ada konsep dasar diferensiasi area. Diferensiasi area itu apa sih? Diferensiasi itu apa sih? Iya, perbedaan karakteristik antar wilayah. Misalnya desa itu kan kita ketahui sepi, banyak pertanian, sementara kota ramai, banyak industri. Nah, wilayah pantai juga berbeda dengan pegunungan dari segi mata pencarian, iklim dan budaya. Ini adalah karena adanya perbedaan wilayah, diferensiasinya ya. Nah, seperti yang ada pada gambar ini, di dataran rendah dia berbeda mata pencariannya, dataran tinggi juga berbeda. Sama-sama petani, tapi ada yang membedakan. Kalau di sini seperti yang contoh pertama tadi, pertaniannya padi kalau dataran rendah biasanya. Baru yang dataran tinggi itu hortikultura atau macam-macam di situ pertaniannya. Nah, selanjutnya itu ada interaksi dan interpendensi. Interaksi. Kira-kira apa sih itu interaksi atau interpendensi? Hubungan Bu, pengaruh yang terpercaya. Iya, hubungannya itu di sini timbal balik ya, anak-anak ibu, timbal balik. Dimana misalnya pada contoh ini, gambar ini, ibu perbesar ya. Nah, di sini ada interaksi antara desa dan kota. Dimana kota di sini penyedia barang elektronik dan disalurkan ke desa. Dan begitu juga sebaliknya, desa juga menyuplai kebutuhan akan bahan pangan untuk kota. Di sini ada beras, apa lagi nih, dan sebagainya ya. Nah, begitu sebaliknya, kota memberikan layanan elektronik yang canggih untuk desa juga memberikan, tapi dalam bentuk bahan pangan misalnya. Di sini kita lihat bahwa mereka itu saling berinteraksi dan saling ketergantungan satu sama lain. Nah, di sini ada dua lagi konsepnya. Yang pertama yang ke-9 itu ada nilai guna. Nilai guna di sini itu potensi atau manfaat suatu wilayah, di mana itu bersifat subjektif. Artinya di sini setiap orang memandang berbeda-beda, itu setiap individu memandang wilayah ini beda. Misalnya nilai gunanya, contohnya itu pantai sendiri itu bagi kita sendiri
Kalau sebagai siswa mungkin memanfaatkan pantai sebagai tempat, iya tempat wisata. Sementara itu kalau masyarakat yang ada di sana itu mungkin memanfaatkannya sebagai ladang mata pencarian untuk perikanan. Ya. Yang selanjutnya itu di sini mungkin ada dataran tinggi, misalnya kita juga mungkin manfaatnya mungkin menjadi tempat rekreasi ya mungkin. Iya Bu, undangan Bu jadi tempat hiking. Iya hiking kalau misalnya suka mendaki. Tapi kalau untuk masyarakat sekitar mungkin itu bisa memanfaatkannya untuk pertanian kan. Iya. Nah, misalnya kalau dataran rendah tinggi dia pertanian kopi misalnya. Iya, dia tergantung siapa yang melihat wilayah tersebut, tempat tersebut itu nilai guna ya. Nah, di sini yang terakhir itu keterkaitan keuangan. Mana ini menunjukkan hubungan antara dua fenomena dalam satu ruang. Ini berarti sebab akibat ya. Gimana itu contohnya daerah dengan curah hujan yang tinggi biasanya memiliki hutan lebat. Tetapi nggak cuma itu, kalau misalnya curah hujannya tinggi bisa juga menyebabkan apa? Banjir. Iya, dia keterkaitannya antara dalam satu wilayah dia terkait gitu. Nah, ada juga contoh kedua, kemacetan. Kemacetan terjadi karena banyak aktivitas di pusat kota. Siapa yang bisa memberikan contoh lain daripada ini? Kalau ada, boleh langsung tunjuk tangannya. Keterkaitan keuangan. Ada yang tahu Bu? Mungkin kalau nggak ada yang bisa, Ibu lanjut ke materi selanjutnya karena materi kita masih banyak nak. Nah di sini itu ada prinsip geografi. Ada berapa prinsip geografi? Ada 3, 4 ya nah Ibu jangan keliru nah. Yang pertama itu prinsip persebaran. Berarti itu menjelaskan fenomena geografi yang tersebar secara tidak merata di permukaan bumi. Contohnya itu persebaran penduduk sih yang paling kontras sih biasanya. Dimana persebaran penduduk di Indonesia itu kita ketahui hanya berpusat atau tersebar di Pulau Jawa. Itu kurang bisa begitu. Karena mungkin memungkinkan dari awalnya sih udah mereka memilih ke situ mungkin mata pencarian juga lebih banyak ya di sana mungkin, makanya mereka memilih di sana dan lebih banyak masyarakat yang tinggal di sana. Nah di sini kita lihat bahwa Pulau Jawa itu memiliki hampir setengah ya ini ya kalau katakan karena dia sudah 149 juta di sana. Sementara Sumatera kita ketahui masih 55 juta. Dan Kalimantan di sini masih 15 juta. Artinya apa? Artinya di sini penduduk Indonesia masih apa? Jadi penduduk di Pulau Jawa lebih tinggi. Iya, penduduknya masih lebih tinggi dan tidak tersebar secara merata. Nah, di sini juga ada contoh lain. Persebaran apa ini? Persebaran iya, persebaran flora fauna. Nah, juga tersebar secara tidak merata di Indonesia. Di mana itu ada pembagian itu 3. Ada apa? Asiatis, Australis, sama peralihan. Ya. Di mana flora dan fauna di Indonesia juga tidak tersebar secara merata. Di sini itu dikaji dengan prinsip persebarannya, anak-anak Ibu. Nah, selanjutnya itu ada prinsip yang kedua, interelasi. Interelasi di sini yaitu menjelaskan hubungan atau keterkaitan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya. Misalnya banjir tadi karena curah hujan tinggi, ditambah tidak adanya daerah resapan dan banyak sampah di sungai ini yang menyebabkan banjir. Yang kedua, contoh yang kedua ini apa ini ya? Kira-kira. Nah, siapa yang bisa memberikan tanggapan? Yang kedua yang mana? Ini, yang ini. Yang ini. Itu Bu, baru sayur-sayuran lagi ditanam. Iya, dari sini kita melihat bahwa interelasi di sini itu karena dia itu ini merupakan gambar yang di Kabupaten Karo, nah Ibu. Dia itu kan karena vulkanik,
makanya dia tanahnya subur. Dia sebabkan vulkanik, makanya subur. Interlasi di sini juga berdasarkan sebab akibat. Nah, contoh yang selanjutnya itu yang di samping yang ini. Itu apa? Kenapa? Hah? Boleh itu abrasi. Ini. Tsunami. Iya, tsunami. Tsunami kira-kira kalau dari prinsip interlasi kenapa itu? Dijelaskan bagaimana itu? Kalau setahu saya Bu, gempa dulu terjadi maka tsunami itu ada. Ya, dia tuh karena terjadi adanya gempa atau pergeseran lempeng. Ya, di sini dia dikaji sebab akibat ya. Nah, ini dia ada karena gempa, pergeseran lempeng di permukaan laut di bawah laut hanya terjadi tsunami. Nah, di sini juga ada gambar yang terakhir. Di sini itu di Bandung, Jawa Barat lantinya. Dia itu memiliki atau lereng-lerengnya curam, topografinya masih pegunungan. Makanya di sini itu sering terjadi tanah longsor ya, karena dia memiliki kemiringan lereng yang curam. Nah, itu mungkin untuk prinsip interlasi. Nah, selanjutnya itu prinsip yang ketiga ada prinsip deskripsi. Deskripsi itu yang bagaimana itu? Gambarkan ya. Iya, menggambarkan, menjelaskan suatu fenomena. Di mana di sini melalui bentuk uraian, peta, grafik, atau gambar sehingga mudah dipahami. Nah, di sini itu contohnya itu prinsip deskripsi yang menggambarkan tingkat persebaran penduduk miskin di Indonesia. Bisa kita lihat di sini ada grafik yang menjelaskan. Nah, di mana di sini itu untuk penduduk miskin di pedesaan lebih tinggi. Nah, ini yang menggambarkannya yang hijau ini. Ini untuk kota yang biru. Nah, ada juga prinsip deskripsi di sini menggambarkan tingkat pengangguran tertinggi di dunia. Di mana di sini Indonesia berada di urutan ke-11. Nah, tingkat pengangguran tertinggi ke-11 di dunia. Dari prinsip deskripsi bisa kita ketahui karena adanya grafik yang menjelaskan penjelasannya uraian, maka kita bisa tahu. Ini yang dinamakan prinsip deskripsi. Dia menjelaskan suatu fenomena. Nah, prinsip yang terakhir, korologi. Korologi itu yang bagaimana sih? Gabungan dari ketiga prinsip tersebut. Iya, betul sekali. Dia menggabungkan dari yang ketiga tadi. Ada itu prinsip distribusi, ada interlasi, dan deskripsi. Dia menggambarkan satu ruang tertentu dan benar secara menyeluruh. Nah, contohnya ini, misalnya banjir ya di daerah Jakarta, melihat lokasinya rawan. Itu penyebabnya curah hujan tinggi, drainasenya juga belum bagus. Nah, serta dampaknya bagi masyarakat dijelaskan. Ini yang dinamakan prinsip kronologi. Nah, di sini ada peta dari satelit ini ya. Nah, di sini tuh di kawasan di daerah Semarang, Jawa Tengah. Di mana ini menggambarkan kualitas udara. Di mana dia menyebar secara tidak merata. Di sini kan yang daerah itu berarti yang tinggi ya, yang paling tinggi, dia nggak di semua kawasan. Nah, itu berarti dikaji dari prinsip distribusinya. Nah, untuk interlasinya sendiri, sebab akibatnya, kira-kira polusi udara disebabkan karena apa? Banyaknya kendaraan bermobilitas, kendaraan motor, itu yang menyebabkan polusi udara terjadi. Nah, itu berarti prinsip interlasi. Untuk deskripsinya mungkin karena kan kalau deskripsi yang menggambarkan ada grafik, uraian, mungkin itu ini legendanya, dia menggambarkan. Nah, dari ini satu peta ini bisa kita kaji menggunakan prinsip kronologi, satu kesatuan gitu. Nah, ini untuk prinsip geografi yang terakhir. Nah, di sini juga ada pendekatan geografi nih, ada 3. Yang pertama itu pendekatan keruangan, di mana ini mengkaji fenomena geografi berdasarkan lokasi, persebaran, jarak, atau pola dalam suatu ruang. Nah, contohnya persebaran sekolah di suatu kota tidak merata dan masih terpusat di daerah tertentu. Yang kedua, lokasi strategis untuk membangun rumah sakit misalnya agar mudah dijangkau masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu pola pemukiman yang memanjang di sepanjang jalan raya. Ini merupakan
suatu contoh-contoh di mana ini bisa dikaji dengan pendekatan keruangan. Nah, yang kedua itu pendekatan kelingkungan. Yang namanya kelingkungan itu berarti apa namanya? Kelingkungan, pendekatan kelingkungan. Berarti berkaitan manusia dengan lingkungan. Manusia dengan lingkungannya, iya, timbal balik antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Nah, contohnya ini sih paling sering banjir karena ulah manusia yang sering membuang sampah sembarangan. Dan adanya juga tuh pembabatan hutan secara berlebihan, mungkin ini yang menyebabkan adanya banjir. Nah, contoh kedua di sini petani menyesuaikan juga jenis tanaman dengan kondisi dengan alam sekitarnya, misalnya tanah dan iklimnya. Yang ketiga, kerusakan hutan. Ini yang menyebabkan berkurangnya habitat hewan. Nah, yang pendekatan terakhir nih, pendekatan kompleks wilayah. Nah, ini juga seperti yang tadi ya, menggabungkan dari yang kedua pendekatan sebelumnya, pendekatan keruangan dan pendekatan ke lingkungan atau ekologi, di mana ini menganalisis suatu wilayah secara menyeluruh, termasuk perbedaan atau interaksi antar wilayah. Nah, contohnya itu pembangunan, misalnya di Kota Medan, dengan melihat lokasi, kondisi lingkungan, serta interaksi dengan daerah sekitarnya. Nah, yang kedua itu contohnya perpindahan penduduk dari desa ke kota karena faktor ekonomi dan fasilitas. Nah, contoh-contoh ini bisa dikaji dengan pendekatan ini ya, pendekatan kompleks wilayah. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi hari ini. Kita masuk ke penugasannya anak-anak ibu. Baik Bu. Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian. Nah, sebelumnya ibu mau membagi karena ini sesi diskusi nanti, diskusi kelompok. Nah, ibu mau membagi tiga aja. Kalian bebas milih ya anggota kelompoknya, jangan ibu lagi yang milih. Satu boleh di sana. Nah, di situ ada, coba diperhatikan nak. Di situ ada bagian F. Bagian F di belakang mungkin. Ya. Ya, di situ itu yang akan menjadi tugas kalian nih. Kira-kira ada yang mau ditanya dari tentang penugasan kita nak? Kalau belum tahu cara pengerjaannya mungkin. Kalau misalnya tahu, ibu kasih waktu berapa ya? Kira-kira berapa menit? 20 menit Bu. Lama kali. 15 Bu. Iya, 15 menit aja ya nak untuk berdiskusi. Nanti ibu pilih satu kelompok aja sih yang tampil. Tapi random ya ibu pilih. Baik Bu. Makanya dikerjakan. Sudah habis ya nak untuk mengerjakan tugasnya, sesi diskusinya. Ya, Nah, ibu minta mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1, ibu mau kelompok 1 yang mempresentasikannya dulu. Nanti kelompok 2, 3 bisa menanggapi ya, menambah jawabannya. Baik Bu. Ya. Silakan kelompok 1. Bu, teman saya nggak ada yang kerja Bu. Itu tugas sekolah. Silakan nak, biar gak habis waktu kita. Siapa Bu? Ini kelompok 1. Kau 3, kelompok 3. Solo aja. Solo. Saya kan kembali. Saya kembali menjadi tokoh. Atau Dila. Jangan. Perwakilan. Perwakilan aja bilang. Oh iya. Oh enggak sendiri. Berdiri lah semua. Istiqomah. Oke. Kelompok kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami Bu. Nah, jelaskan hubungan antara kemacetan dengan konsep lokasi dan jarak. Nah, jadi hubungan antara kemacetan dengan lokasi dan jarak itu Bu, gini, meskipun dia wilayah itu relatif dekat atau jarak kilometernya itu dekat, tetapi jarak tempuhnya atau jarak waktunya itu jauh, dimana akibat kemacetan. Jadi contohnya gini Bu, kita ke
mana ya? Misalnya kita ke tempat apa ya di sini? Podomoro. Dari sekolah kita ini kan dekat, Bu. Iya. Tetapi karena dia itu pusat kota, jadi orang pada menuju ke sana yang tadi jaraknya hanya cuma 10 menit, Bu. Tetapi karena ramainya kendaraan dan juga banyaknya orang yang mau ke sana itu jadi jarak tempuhnya itu jadi lama, Bu. Iya. Yang awalnya 15 menit bisa jadi 30 menit, bahkan lebih dari 30 menit, Bu. Dan itu menyebabkan kemacetan, Bu. Karena orang berbondong-bondong ke arah sana, jalan itu ke arah sana, Bu. Di titik itu ketujuan yang sama secara bersamaan. Jadi itu yang hubungan kemacetan dengan lokasi dan juga jarak, Bu. Ini dari kelompok kami, Bu. Iya, bagus. Nah, Makasih. ada tanggapan dari kelompok lain? Atau bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya? Kalau saya rasa sudah pas, Bu, karena dengan memberi contoh dengan yang biasa kita hadapi sehari-hari sih. Oke, baik. Terima kasih. Itu nomor 1 ya? Masih nomor 1 ya? Iya, Bu. Bu boleh duduk. Ya, silakan, silakan. Nomor 2, ayo Ibu mau tunjuk lagi kelompok 3. Ayo, kelompok 3. Tonton ya, Bu. Presentasikan ya, Nak, hasilnya. Nak. Pertanyaannya, kenapa banjir hanya terjadi di wilayah tertentu, tidak di semua tempat? Banjir ini, Bu, terjadi di wilayah tertentu karena kita lihat kombinasi antara posisi tanah juga kan rendah datarannya, Bu. Contohnya aja di depan rumah saya kan, Bu, datarannya rendah. Jadi kalau setiap datang hujan itu selalu airnya naik, Bu. Terus banyak juga di situ parit-parit yang banyak sampah, Bu. Iya, Bu, seperti yang dibilang teman saya, Bu. Dan di situ juga kurang ada lahan yang meresap air dan jangan terjadinya banjir, Bu. Dan sistem pembuangan air juga di situ tidak memadai, Bu. Jadi yang bisa saya Drainasenya sampaikan. kurang bagus ya berarti ya? Iya, Bu. Ya, itu untuk kelompok 3 jawabannya. Kalau dari kelompok lain ada yang mau memberikan masukan? Ya, silakan kelompok 2. Saya duduk ya, Bu. Ya, silakan duduk. Terima kasih dulu. Kalau misalnya ini izin cuma nambahin ya, Bu, Iya. untuk ini mengapa banjirnya terjadi di daerah tentu dibilang itu bahwasannya banjir itu lebih sering terjadi di dataran rendah, Bu. Nah, di mana bahwasannya kita bisa melihat kota Jakarta, Bu, contohnya. Di mana kota Jakarta itu banyak bangunan atau gedung-gedung yang tinggi. Nah, semakin banyak bangunan, itu tanah itu sangat mempengaruhi, Bu, dan dia mungkin semakin dalam dan Penurunannya itu iya, Bu, dan tanahnya itu mungkin akan mengalami kejenuhan sehingga menyebabkan banjir, Bu. Jadi ketika hujan deras datang atau kayak cuma sekedar hujan yang sebentar aja, Bu, derasnya tapi nggak lama, itu bisa langsung banjir, Bu, karena mempengaruhi bangunan tadi, Bu. Mungkin itu saja dari kelompok itu. Oke, bagus anak Ibu. Semuanya bagus ya jawabannya. Berarti kalau Ibu tengok dari jawaban-jawaban kalian ini, kalian sudah memahami baik dari itu konsepnya, prinsip, dan pendekatannya. Nah, kira-kira dari semua konsep dasar ini yang paling mudah kalian pahami konsep apa? Lokasi, Bu. Iya, Lokasi dan jarak. lokasi dan jarak ya. Ya, interaksi juga mudah, Bu. Karena dia hubungan antara Antara wilayah dengan satu wilayah lainnya. Oke, mungkin untuk pertemuan kita sampai di sini saja. Kita udah banyak nih mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan fenomena sekitar kita, baik prinsip-prinsip, pendekatan geografi, dan konsep dasarnya. Nah, ini dipahami ya, Nah Ibu. Jangan cuma berlalu di sini saja. Itu diingat ya selamanya. Karena ini penting ya, Nah Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Karena kita tadi diawali dengan doa, mungkin satu orang bisa memimpin doa kita untuk kita selesaikan. Ya, silakan. Saya mau bertanya, Ih, udah. bagaimana cara kita menghafal 10 konsep dasar itu? Karena kan beragam-ragam, Bu, konsep. Iya, pertanyaannya sangat bagus, menarik. Kalau Ibu sendiri anak ya,
mungkin untuk menghafalnya ini ibu itu menggunakan triknya itu seperti apa? Ibu ada buat kayak kata-kata, misalnya dia lokasi, lo, kalau jarak, jangan gitu. Tapi itu versi ibu. Misalnya ini, lo jangan kepo, Mr. Aglo diinterogasi nilai tiket. Ibu bisa ini menjelaskan dengan papan tulis biar lebih gampang. Kalau misalnya lo lokasi, jarak, jangan, keterjangkauan, pola, lo jangan kepo, Mr. Aglo, Mr. yaitu morfologi, Mr. Aglo diinterogasi, berarti diferensiasi, nilai tiket, nilai di sini nilai guna, tiket keterkaitan ke ruangan, ya kayak gitu sih ibu biasanya. Cara menghafalnya kayak gitu. Mungkin anak-anak ibu nanti bisa mengikuti atau bisa dengan bahasanya sendiri biar gampang diingat ya. Bisa dengan bahasa yang mudah diingat lah anak-anak ibu. Baik, Bu. Ya, oke, mungkin di situ saja pertemuan kita hari ini. Ibu sudahi pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di minggu depan. Dipelajari ya materi selanjutnya. Gak jadi doa, Bu. Oh iya, siapa tadi yang bersedia? Juni, Bu. Ya, tadi dia bertanya kan. Bertanya. Silakan pimpin doa kita. Pimpin doa, pulang. Ayo nak, bercentin nak. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita, baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nah, kita udah siap belajar, udah selesai belajar untuk materi hari ini. Dipersiapkan untuk materi selanjutnya. Cukup di sini saja pertemuan kita. Dan ibu juga mau ada kelas lain, ya. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa minggu depan dan selamat pagi. Pagi, Bu. Terima